Kalau Endarsam mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, soal mega korupsi di Pertamina ini semakin seru ya guys. Kali ini ada perdebatan sengit antara Bung Rey dan juga Bung Hendarsam ya, politisi Gerindra. Begitupun dengan Bung Ferry Amsari dan juga Bung Agus Romli ya. Nah tentunya di sini juga ada pembelaan untuk Pak Ahok ya, yang dimana ketika itu Pak Ahok akhirnya mengungkap soal kasus Pertamina ini yang dimana langsung rame banget. Nah di sini dijelaskan ya mengenai kenapa Pak Ahok akhirnya membeberkan atau turun bicara gitu ya, yang dimana kata Bung Agus Romli bahwasanya banyak penggiringan opini di sosial media yang dimana ketika munculnya kasus mega korupsi di Pertamina ini dikaitkan dengan Pak Ahok gitu, sehingga akhirnya Pak Ahok pun mengungkapkan gitu ya. Dan ini dibahas di Suara Rakyat, banyak perdebatan yang sangat menegangkan hingga Bung Rey pun melotot dan menunjuk ya teman-teman semua. Terlihat di sini Bung Hendarsam pun kelojotan ya, karena ini juga menjawab soal statement dari Bang Hotman Paris. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi kalau saya jadi dirut ini. Poinnya bukan itu. Tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali itu, padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Iya, saya kira ucapan Bang Hotman itu terlambat. Ketika Pak Ahok sendiri ketika diminta konfirmasi soal kasus ini, beliau mengatakan dengan senang hati saya kalau dipanggil oleh kejaksaan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan membawa semua data, semua dokumen, termasuk apa surat-surat dia yang disampaikan kepada Kementerian BUMN, kemudian juga risalah rapat dan sebagainya, apa yang menjadi catatan dia ke Kementerian BUMN dalam perbaikan tata migas khususnya yang ada di Pertamina. Karena memang kami menangkap ada framing yang jahat ketika kasus korupsi ini terbongkar, tiba-tiba di media sosial khususnya yang ada di X mengarahkan kepada Pak Ahok. Ada orkestrasi ya namanya? Ya, ada orkestrasi. Kita membaca akun-akun yang ada di X itu, padahal dalam posisi ini seharusnya orang yang paling bertanggung jawab adalah pertama adalah seorang direktur utama Pertamina. Pak Ahok ini pahlawan kesiangan, gitu loh. Semua udah ditangkap, bahkan mungkin akan berlanjut kepada hal-hal tersangka-tersangka lain. Tiba-tiba dia nongol. Habis itu saya mau tangkap semuanya, saya akan buka semuanya. Nah yang jadi masalah saya itu yang janggal Anda mau katakan. Nah yang berikutnya saya udah tonton tuh. Nah, itu yang janggal Anda mau katakan. Itu yang janggal. Saya sudah tonton semua podcastnya. Itu udah ditanyakan. Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patra Niaga ini, ya kan, kasus Patra Niaga ini nggak dijawab sama dia. Kan cuman itu doang. Ini dia ngomongnya prestasi ya seperti yang dikatakan oleh Bung Guntur tadi. Dia cuma ngomongin saya sudah gini, saya udah ngoceh, sudah ribut, silakan rekaman segala macam. Yang ditanyakan cuma simple. Anda tahu atau tidak bahwa ada kasus Patra Niaga? Kan cuman itu. Cuman itu pertanyaannya. Nggak dijawab. Ada orang yang berani belak-belakan, salah. Ada orang yang diam-diam, salah juga. Kan ya. Ini kali pertama kita melihat komisaris berani belak-belakan loh. Belak-belakannya belakangan. Ya mau belakangan mau di depan. Nggak bisa, kalau belakangan namanya itu pahlawan kesiangan. Orang sudah kerja semua. Ya, Kejaksaan Agung di Rut Pertamina udah bekerja, membuka pintu, pemerintah Prabowo udah buka pintu, segala macam. Ini sudah ada tetapkan tersangka, tiba-tiba nongol. Itu namanya kesiangan. Saya udah jelas. Mau pahlawan kesiangan, mau pahlawan kemalaman, kepagian, itu nggak terlalu penting. Penting, ya, karena Anda tahu nggak? Itu adalah orang ini siap Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Untuk dimintai terminologi pahlawan kesiangan itu apa? Terkait dengan kasus itu.
Nih, sekarang pertanyaan Itu saya. yang paling penting. Saya- Pertanyaannya adalah apakah jaksa akan manggil atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Itu satu. Nah yang kedua, Ahok berani nih belak-belakan. Belak-belakannya Tapi sekarang. Hendarsam selalu mengutip Erick Thohir dengan membawa nama saya. Dia sendiri nggak berani masuk ke analisa sana. Kenapa? Itu pertanyaan. Sebab apa pertanyaannya? Kalau Endarsam mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Itu cara Dalam kasus ini tengah diselidiki. Bung Rey, Mestinya itu cara itu berpikir yang seorang harus diktator. diributkan. Itu Kenapa? cara kalau Karena Anda berkuasa, Menteri Anda BUMN berkuasa, adalah Anda orang akan yang sedang Anda akan menjabat. cari target, Dan kemudian dia adalah Anda orang cari yang memiliki tanggung alat jawab buktinya penuh untuk kepada mengincar peristiwa orang ini. itu. Itu yang nggak boleh. Tidak diributkan. Gitu loh. Kenapa Hendarsam tidak mengatakan itu pahlawan tengah malam, pahlawan tengah pagi, tengah siang, dan sebagainya. Pertanyaan kenapa Anda harus Dia ngincar ribut itu? kepada Ahok yang nggak punya jabatan apa-apa. Dia Anda ribut punya kepada target. Ahok yang sebetulnya Anda boleh punya disebut target, sudah tidak berada tapi dalam ya, barisan ini. Anda punya target, di tapi Anda barisan nggak punya barang oposisi. bukti. Sebab mungkin Hotman juga mengatakan peristiwa ini nggak hanya soal Ahok sebagai komisaris. Mungkin saja ia melibatkan orang-orang di luar ini, dan tentu saja dia bersifat vertikal, mengingat dananya begitu besar yang dikorup ini, dan semua seperti tidak ada yang tahu. Oke, Yang oleh karena itulah oke, saya Bang Febri mengatakan, Kesempatan, tapi melihat dulu. gejala-gejala ini Bung Aiman, saya mengatakan nggak ada ini kelihatan perubahannya. Oke. Ini soal kebetulan Anda di luar dan Anda nggak punya pelindung, recokin lagi, ya udah pakai persoalan hukum. Oke. Ini persis seperti pola yang dilakukan oleh orang yang disebut Hendarsam tadi tuh tidak pernah ya diapresiasi oleh Hendarsam, yaitu menggunakan persoalan hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Oke, baik. Ada kelurusan atau tidak dalam menyelenggarakan negara. Kalau kita bongkar akan terlihat. Jangan fokus ke Ahok. Kalau Ahok pun tinggi suaranya biarkan saja. Jangan terlihat kesan yang timbul adalah mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi substansi tidak dikejar. Saya berkeyakinan kalau teman-teman di pemerintahan serius, maka proses di ADART itu akan ditelusuri. Kita akan ketemu di sana. Pasti ketemu. Kecuali memang ini mau menutupi berbagai kepentingan hanya untuk sekedar masuknya pemain pengganti agar rampok-rampok baru tetap berkuasa. Kalau disampaikan tadi bahwa Pak Ahok sudah siap kalau dia diperiksa oleh kejaksaan, artinya siap bekerja sama untuk membongkar menuntaskan kasus korupsi ini. Nah, ketika belum menyatakan akan membawa dokumen dan sebagainya, ya jangan dituduh pahlawan kesiangan atau diserang atau apapun namanya. Pak Ahok firm, dia akan hadir kalau diperiksa dan dia akan membawa dokumen, dan tidak hanya dia yang harus diperiksa, tapi semua yang terlibat, semua yang bertanggung jawab. Jangan sampai ini hanya menjadi ganti pemain saja, yang lama ditebang, nanti muncul yang baru memainkan peran-peran yang sama. Ini yang kita tidak. Intinya semua harus dibongkar. Ya teman-teman semua, itulah tadi ya perdebatan panasnya ya di rakyat bersuara. Terlihat sekali ya Bung Hendarsam statementnya terpatahkan soal Ahok pahlawan kesiangan, yang dimana di situ Bung Rey juga mengatakan bahwasanya ya tak masalah lah mau kesiangan, kesorean, kemalaman. Yang penting intinya ada seseorang yang berani untuk mengungkap. Begitupun dengan Bung Ferry Amsari yang berkata bahwasanya jangan terfokus kepada Pak Ahok, melainkan fokuslah pada siapa di balik ini semua. Apakah ini hanya omon-omon saja agar terlihat keren gitu ya kan, membongkar mega korupsi, atau memang serius untuk membersihkan kotornya para pejabat-pejabat korup di negeri ini. Jadi keren sih menurut gue ya. Dan juga Bung Guntur Romli mengatakan bahwasanya Pak Ahok siap untuk membawa bukti-bukti jika memang itu diperlukan. Intinya Pak Ahok juga siap untuk membantu membongkar bobroknya Pertamina ini. Ya mudah-mudahan ini jalan untuk menuju Indonesia bersih. Coba bayangin saja teman-teman semua, begitu banyaknya ya uang negara itu digerogoti oleh maling-maling berdasi ya, luar biasa sekali ya.
Jadi sebenarnya negara kita ini sungguh sangat kaya raya teman-teman. Baik itu dari sektor sumber daya alam ya kan, dari penjualan BBM, dari listrik dan lain sebagainya. Tapi kenapa tahun per tahun selalu saja rugi? Ya karena itu teman-teman, banyak yang mengambil ataupun mencuri uang-uang tersebut. Bagaimana tidak? Kalau sampai 1.000 triliun yang dicuri guys, luar biasa sekali. Ya itulah pentingnya kita mempunyai pemimpin yang macan asli, bukan macan sirkus kalau kata Pak Ahok ya. Makanya kita tunggu nih, Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan atau hanya huru hara saja. Ya mudah-mudahan benar-benar ingin membersihkan ya. Tapi harus kita ingat teman-teman semua, jangan di awal doang ramenya. Jadi kita juga harus tetap mengikutin. Kayak kemarin tuh pagar laut kan ujungnya gimana kan? Tuh nggak jelas juga. Nah sekarang kita ikutin. Jadi bukan cuma pucuknya gitu loh. Tapi akar-akarnya juga kena. Kalau cuma pucuk doang ya aduh buat apa? Itu mah cuma ganti pemain doang ya nggak sih? Oke teman-teman semua, seru pokoknya ya. Kita terus ikutin perdebatan ini ya. Siapa yang bakal kelojotan? Dan kalian semua bisa melihat. Oke, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.